sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini tentunya banyak sekali bermunculan salah satu pemanis untuk minuman ataupun untuk makanan. Tentunya dalam memilih pemanis ini kita harus melihat lagi nih apakah bahan-bahannya aman bagi kesehatan kita atau tidak. Salah satunya adalah inovasi yang dimiliki oleh Ibu Dwiva Sumasari ST. Nah, inovasinya berjudul gula aren si manis yang siap go internasional. Nah, seperti apa nih tampilan si manis? Langsung saja ya kita sapa narasumber kita. Halo, apa kabar Ibu Dwiva? Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah ya. Nah, ini kan judulnya gula aren si manis yang siap go internasional ya Mbak ya. Tentunya nih kalau sahabat inovasi lihat di studio kita sudah ada nih produk gula arennya dan gula yang sudah dalam berbentuk cair. Namanya si manis. Sepertinya tidak salah ya memberi nama si manis karena seperti yang kita lihat narasumber kita memang semanis dengan produknya nih sahabat inovasi. Baik nih Ibu Diva, mungkin bisa diceritakan nih latar belakang dari inovasi gula aren si manis ini, silakan. Iya, baik Mbak. Sebenarnya latar belakangnya itu awalnya saya membuat sirup aren ini itu dari ketertarikan saya terhadap potensi sumber daya alam Sumatera Selatan sendiri ya Mbak. Selama ini yang kita tahu memang Sumatera Selatan adalah daerah yang memang konsumsi gula aren itu besar, terutama untuk cuko pempek ya Mbak ya biasanya ya. Nah, tapi selama ini saya melihat itu belum ada satu brand khusus yang memang punya prestis, punya gengsi yang mengangkat aren ini secara eksklusif ke luar Sumatera Selatan. Ya. Terus selain itu juga saya pengen sekali menyajikan atau memberikan satu inovasi ke Provinsi Sumatera Selatan gitu. Gula aren yang terkenal itu ketika seseorang atau orang dari luar Sumatera Selatan itu mengingat gula aren Sumsel, itu ingatnya oh brand ini gitu ya. Seperti yang kita suka ingat misalnya ini keripik Sanjay itu Christine Hakim gitu kan. Nah, jadi yang di Sumsel juga orang selalu ingat oh gula aren Sumatera Selatan brandnya ini gitu. Nah, kenapa saya sampai bisa membuat sirup? Itu awalnya saya concern ke gula aren yang bulat gitu ya, yang batok. Kalau orang Sumatera Selatan bilang itu batok gitu. Ketika ini bahan bakunya kan saya tidak ambil dari kota Palembang ya Mbak ya, dari daerah Lubuk Linggau, penghasil yang kita tahu sekarang adalah aren terbesar gitu ya. Pada saat saya membawa bahan baku itu dari Kabupaten Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau maaf, itu pada saat dibawa ke Palembang itu ada resikonya, salah satunya adalah patah. Nah, ketika gula aren ini patah, ternyata harga ekonomisnya pun turun, gitu. Karena kan memang saya memasarkannya itu dalam bentuk yang sudah dikemas satu persatu, bukan per kilo yang seperti ada di pasar ya Mbak ya. Nah, pada saat dia turun harganya, itu saya berpikir gitu, kalau begini secara operasional, cost operasional, saya akan mengalami kerugian gitu, kekurangan income ke saya gitu. Saya mikir ini mau diapain sih gula batok ini gitu. Dan saya lihat sekarang itu ada potensi yang baru yang lagi in di kalangan anak muda itu kopi kekinian. Yang sering kita dengar sedikit-sedikit di pamflet atau di billboard itu kopi aren gitu ya, susu aren. Terus saya cari tahu gitu. Pada saat mereka membuat itu, arennya itu berupa apa? Gitu. Ketika saya cari tahu, oh ternyata mereka itu mengkonsumsi aren, menggunakan aren itu, mencampur dengan kopi dan susu itu dalam bentuk cair. Akhirnya saya punya inisiatif, punya ide untuk
mengolah si gula aren ini yang patah tadi menjadi sirup aren, sehingga secara ekonomis pun harganya akan menjadi lebih naik, lebih tinggi. Itu sih Mbak latar belakangnya pembuatan sirup. Oke, jadi benar-benar melihat dari asal muasalnya dulu. Kalau orang biasa jualan gula batok nih ya, sahabat Iya. inovasi, mungkin yang kalau berasal dari Sumatera Selatan sudah tahu nih apa yang dimaksud dengan gula batok adalah gula aren yang bentuknya seperti yang ada di studio kita nih, Iya. bulat seperti batok kelapa ya. Betul. Memang kalau harganya akan jatuh jika bentuknya sudah pecah ya, Betul. atau memang kalau ada orang-orang yang membeli dalam bentuknya per kilo, ada yang dipecah memang ya. Iya, benar. Jadi ada beberapa yang kurang menarik ya, mungkin kalau dari Betul. segi bentuk. Kemudian yang melihat pola konsumsi minuman sekarang ya, Ya, lebih betul. memilih yang ada campuran gula arennya ya, yang lagi trendy ngetren ya ya. sekarang ya Mbak ya. Jadi dari situ nih Mbak Dwiva memikirkan idenya ya, idenya Betul. muncul dari melihat apa sih yang ada di sekeliling kita, apa sih yang lagi happening ya, Iya, yang ada di benar. lingkungan sekitar ini saat ini. Nah, ini kalau boleh tahu nih manfaat dari gula arennya sendiri ini apa nih? Banyak sekali ya Mbak ya, gula aren ini kan seperti yang kita kenal, salah satunya yang paling tren adalah pengganti pemanis gula yang memang kita konsumsi setiap hari. Nah, kalau gula pasir itu kan sifatnya dia sukrosa gitu ya, memang manis gitu. Untuk orang-orang diabetes, orang-orang diet itu suka dihindari. Betul. Karena memang katanya adalah faktor pendukung naik ya berat badan gitu kan. Kalau aren ini memang secara kesehatan yang saya tahu itu lebih baik ketimbang kita mengkonsumsi gula kristal gitu. Selain itu juga sirup aren ini itu bisa menjadi pendamping makanan, minuman seperti boba, susu gitu ya. Dan sekarang itu lagi memang happeningnya banget dicampur sama susu dan kopi tadi Mbak. Jadi memang saya membuat ini tuh sebenarnya sirup aren yang ready to use, yang bisa berada di atas meja, sehingga orang-orang mengenalnya bukan hanya aren yang cukup stop di dapur, gula merah yang stop di dapur sebagai hanya pelengkap masakan, bukan, tapi gula aren yang memang punya harga, punya prestis untuk berada di atas meja gitu. Oke, ini luar biasa sekali sahabat inovasi. Jadi yang awalnya mungkin orang mindsetnya kalau penggunaan dari gula merah pasti ya di dapur ya, jarang sekali disajikan di atas meja ya. Tapi melihat perubahan atau pola konsumsi masyarakat saat ini, kalau dengan dibentuk menjadi cair seperti ini tentunya layak untuk dihadirkan di atas meja. Apalagi untuk ibu-ibu yang sibuk, ibu-ibu muda yang sibuk, biasanya kan lebih memilih sesuatu yang praktis, yang higienis, yang enggak memakan waktu lama gitu kan. Biasanya kalau kita gula batok itu harus dicairin dulu, harus disaring dulu, harus diolah lagi gitu. Kalau ini enggak, jadi kita tinggal tuang, kita bisa langsung mengkonsumsinya. Jadi bisa dipergunakan juga secukupnya ya. Kan kalau batok dipecah dulu, takarannya mungkin agak berbeda ya. Kalau ini kan tinggal seberapa cukupnya saja untuk penyajiannya. Nah tentunya ini kalau dari segi proses pembuatannya seperti apa nih? Dari gula batok menjadi gula cairnya ini. Untuk sirup aren sendiri, kita memang menggunakan bahan bakunya adalah 100% murni gula batok tanpa campuran dan tanpa bahan pengawet yang kita proses sedemikian rupa sehingga kita mendapat liquid pekat Mbak. Jadi cukup kental. Biasanya untuk 1 gelas kopi atau susu itu kita hanya membutuhkan 30 ml sirup gula aren ini. Jadi memang kita produksi sendiri sampai kita mendapatkan liquid yang memang ada standarisasi dari kita. Oke, jadi ini nih mungkin sahabat inovasi penasaran nih. Ini gula aren Ruby Arenga Pinata Palm Syrup nih. Ini produksi sendiri dari Ibu Dwiva Sumasari nih. Ini murni ya, tanpa campuran apapun, adalah murni gula aren, jadi sudah siap dikonsumsi. Dan kalau kita lihat di sini juga untuk legalitasnya sudah ada ya. Sudah, ini sudah memiliki PIRT dan memang lagi dalam proses BPOM. Dalam proses BPOM. Nah ini kalau boleh tahu, kalau dengan gula cair seperti ini masa simpannya berapa lama nih Mbak?
Untuk suhu ruang, kita letakkan di ruangan seperti ini, itu bisa sampai dengan 7 hari atau 1 minggu. Tapi kalau kita ingin lebih awet, biar dia tidak berubah rasanya, karena ini aren asli, dan saya tidak menggunakan pengawet sintetis, itu bisa dimasukkan ke dalam sealer atau lemari pendingin. Itu bisa tahan 3-6 bulan. 3-6 bulan ya. Nah, mungkin sahabat inovasi penasaran nih, kalau dari kisaran harganya berapa nih? Untuk gula batoknya sendiri, itu saya menjual per kilonya itu 22.000. Untuk sirupnya saya menjual hanya 24.000 saja. Oke, jadi tidak jauh beda ya dengan gula batoknya tadi. Dan ini sudah ready to use ya, silakan langsung bisa dikonsumsi nih sahabat inovasi. Nah, kalau dari yang sudah ditampilkan ini ada hambatannya tidak? Hambatan sudah pasti ada ya Mbak ya, kalau namanya kita mengolah sesuatu gitu ya. Kalau hambatan dari produksi sendiri itu petaninya Mbak. Dari petani itu kan nira yang bahan baku sebagai bahan baku gula aren ini, itu pun tidak sama kualitasnya. Jadi setiap nira yang dikumpulkan oleh petani lalu diolah menjadi aren batok, itu terkadang ada yang bagus dan ada yang tidak. Jadi memang kami sebagai produsen gitu, produsen pengumpul gitu ya, nira itu harus sering-sering memberikan semacam bimbingan dan kontrol gitu, ke petani, supaya nira-nira yang dihasilkan ke petani, yang disetorkan ke kami, itu adalah nira-nira yang memang kualitasnya baik. Sehingga pada saat dia menjadi gula pun rasanya baik, kualitasnya baik. Nah, kalau untuk yang lain kendalanya perizinan sih Mbak. Perizinan itu memang membutuhkan pertama waktu, yang kedua biaya memang, terus birokrasi perizinan yang memang nggak gampang sebenarnya gitu ya untuk kita lalui gitu. Tapi perizinan itu sendiri sih menurut saya walaupun tidak gampang atau menjadi hambatan saat ini untuk saya, itu menjadi sesuatu yang memang harus kita jalani ya Mbak ya. Karena kalau kewajiban seorang produsen atau pelaku usaha itu adalah barang yang dihasilkannya itu harus memiliki izin legal sehingga tidak menyalahi aturan secara negara gitu. Jadi kan memang suatu produk harus melalui perizinan, karena kan dari perizinan tersebut adalah bagi konsumen suatu keamanannya ya untuk mengkonsumsi suatu produk pangan. Karena kan di situ akan dilihat nih cara pembuatannya, kandungannya berbahaya atau tidak bagi tubuh, mungkin prosesnya higienis atau tidak. Jadi pembeli merasa aman tentunya dengan mengkonsumsi produk kita, dan tentunya seperti yang dijelaskan di awal tuh, gula aren si manis yang siap go internasional harusnya memiliki legalitas yang lengkap ya. Jadi jika ingin kita pasarkan ke pasar luar, mereka akan melihat nih tahap-tahapan dari legalitasnya udah ada atau belum. Jadi benar-benar sirup si manis ini tentunya sudah siap go internasional ya. Nah baik nih Mbak Dwiva, kalau ingin mendapatkan ini bisa di mana nih kita peroleh? Bisa langsung melihat IG-nya di Ruby Kitchenette, atau bisa menghubungi nomor telepon admin yang ada di sini itu ke 0852 25 89 8825. Oke nih, atau sahabat inovasi ingin mendapatkannya bisa juga nih menuliskan komen di link YouTube kita ya. Ingin memesan ataupun bertanya seputar dari produk si manis gula aren si manis Ruby ini, bisa menuliskan komennya, nanti bisa dijawab langsung oleh Mbak Dwiva dan timnya, atau nanti dari tim kreatif kita menyampaikan ke Mbak Dwiva dan timnya nih untuk menjawab komen-komen atau pertanyaan dari sahabat inovasi tentunya ya. Baik nih, kalau untuk harapan kedepannya seperti apa nih Mbak? Harapan saya sih produk yang saya punya ini sekarang akan menjadi satu inovasi daerah dari Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bisa membawa nama baik Provinsi Sumatera Selatan juga, dikenal secara internasional. Karena kenapa tadi saya pilih judulnya itu Go Internasional, memang sudah ada permintaan Mbak dari Australia kemarin, sehingga harapan saya ke depannya adalah produk saya ini akan membuat Sumatera Selatan lebih go internasional dan terkenal, baik secara nasional maupun internasional. Oke, ini luar biasa nih. Mudah-mudahan nanti ke depannya
bisa kerjasamanya bisa berlangsung nih ya. Amin, ya. Jadi produk khas Provinsi Sumatera Selatan sudah bisa didapatkan ya di luar negeri. Ya. Nah Mbak ini tentunya kalau dari produk ini apakah sudah aplikasi sendiri atau baru sampai menjual dari produk gula aren saja nih? Atau Mbak sudah coba mungkin membuat kue atau membuat minuman? Dari gula arennya. Dari produk Ruby Kitchenette sendiri nih? Ya, sebenarnya awalnya Ruby Kitchenette ini saya pakai untuk bisnis kuliner saya, Mbak. Saya belum benar-benar concern ke gula aren gitu. Tapi sekitar 2 bulan yang lalu saya memulai untuk benar-benar full time dan full heart gitu untuk menjalankan bisnis gula aren ini gitu. Kenapa? Karena itu tadi saya melihat memang ada potensi yang besar untuk mengembangkan gula aren ini menjadi produksi khas Sumatera Selatan yang nantinya akan membawa nama atau menjadi suatu inovasi dari provinsi kita sendiri. Oke, nah sahabat inovasi tentunya bisa menikmati nih tadi sudah disebutkan Mbaknya bisa didapatkan di Instagramnya ya ataupun media sosial lainnya ataupun di nomor WhatsApp yang disebutkan oleh Mbak Dwiva tadi tentunya bisa mengkonsumsi langsung nih untuk gula batoknya ataupun gula aren si manisnya ya. Baik nih Mbak Dwiva ini terima kasih sekali ya sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation berbagi inovasinya. Kita tunggu nih kalau ada inovasi-inovasi berikutnya untuk kita sharing kembali di podcast kita. Jadi sahabat inovasi juga bisa update nih tentunya tentang informasi-informasi atau inovasi apa sih yang saat ini ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, baik sahabat inovasi mungkin Mbak Dwiva untuk tim-tim yang mensupport nih atau yang mendukung yang dalam pembuatan gula arennya mungkin bisa diucapkan terima kasih, silakan. Ya, baik untuk yang mendukung saya tentu banyak sekali ya Mbak ya orang-orang yang berada di belakang saya sebagai support system, terutama orang tua saya, keluarga saya, gitu, teman-teman saya, sahabat saya gitu yang memang sudah full heart gitu memberikan saya support untuk pada akhirnya mempunyai keberanian untuk membuat suatu produk yang nantinya akan menjadi salah satu inovasi daerah kita gitu. Untuk orang tua saya, adik-adik saya, keluarga saya ucapkan terima kasih banyak, teman-teman saya, sahabat saya, dan mohon doanya ke depannya saya bisa mengembangkan produk ini menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau begitu sahabat inovasi jadi ingatlah dimanapun kita berada tentunya dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar kita, mungkin kita bisa menemukan solusinya sehingga bisa menciptakan suatu kreativitas ataupun suatu inovasi yang bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, masyarakat banyak maupun bisa berdampak ekonomi tentunya. Karena sahabat inovasi tidak perlu khawatir, kita memiliki Jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.